Sebagai perbandingan, ini 2 buah pisang itu setara dengan 1 porsi nasi sebesar 100 gram. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu makan 2 buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti 1 porsi nasi. Jadi makan 2 pisang tidak perlu makan nasi. Tapi biasanya kita makan nasi iya, 2 pisang iya. Itu sudah berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berjumpa dengan Farouk Abdillah channel ulas berita hangat dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Alhamdulillah kita sehat semua, dan harapan saya channel ini mudah-mudahan menjadi jujukan kita bersama untuk meneguhkan NKRI, untuk meneguhkan semangat untuk pantang menyerah dalam rangka mencita-citakan, mensukseskan cita-cita proklamasi kita. Dan hari ini ada pernyataan Wapres Ma'ruf Amin yang membuat kita geli dan warganet ikut ketawa-ketawa. Bagaimana tidak? Beliau mengatakan, Ma'ruf Amin gaungkan jargon kenyang tak harus makan nasi. Makan cukup dengan 2 pisang. Sudah kenyangnya. Masya Allah. Saya nggak tahu apa maksudnya Pak Ma'ruf Amin ini, wakil presiden kita, memberikan statement-statement yang menimbulkan debat, menimbulkan ocehan-ocehan, menimbulkan polemik-polemik yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Bagaimana kalau dengan 2 pisang, 2 iris pisang? Kita bayangkan bangsa Indonesia yang terbiasa makan nasi, cukup dengan buah pisang katanya kenyang. Juga bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita yang usia produktif antara 13 sampai 19 tahun, di mana mereka energik melakukan aktivitas, kegiatan dan segala macamnya, karena tiap hari bergerak dari berangkat sekolah. Yang kalau dekat ya alhamdulillah, berangkat sekolah, di sekolah dia berpikir, karena berpikir banyak orang mengatakan lebih berat daripada bekerja katanya. Mungkin lapar. Bayangkan kalau di siang harinya ketika dia belajar, kemudian cukup makan 2 pisang sampai jam 3 menekuni menimba ilmu. Bisa dibayangkan, dengan 2 pisang itu apakah kita membuat kenyang? Pisang apa? Kalau pisang raja yang ukurannya ya tidak terlalu besar, rasanya kalau saya waktu muda mungkin ya nggak kenyang lah, nggak kenyang. Di waktu muda saya 2 pisang nggak kenyang. Pisang biasanya kita makan, dan para pejabat kalau makan, setelah makan, ya kemudian cuci mulutnya adalah pisang 1. Kemudian hari ini Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, mengkampanyekan itu. Jargon kenyang tak harus makan. Saya lalu berpikir bagaimana mereka-mereka yang abang becak, wong cilik, wong sandal jepit, kemudian sopir, kernet, kemudian apa lagi ya, ojek, ya dan lain-lainnya, kuli bangunan, kemudian juga orang yang mengumpulkan sampah yang mengumpulkan sampah kita di perumahan-perumahan. Dia suruh cukup makan 2. 2
iris pisang. Nah, inilah kadang-kadang kemarin kita mengulas apa yang disampaikan Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, berkaitan dengan booster dan segala macamnya. Hari ini makannya dihimbau, dihimbau dengan jargon 2 pisang kenyang. Ya Allah ya Rabbi, saya nggak habis pikir kenapa pilihan-pilihan Kiai Ma'ruf Amin, kiai kita yang kita hormati, memilih tema-tema statement seperti ini. Seperti tidak ada pilihan lagi yang harus disampaikan kepada rakyat. Sekali lagi, para pemimpin seharusnya memilih kata yang benar. Para pemimpin harus menyejukkan setiap kata yang diucapkan. Para pemimpin seharusnya menjiwai keadaan rakyatnya. Bukan sekedar memunculkan kata yang tidak bermakna, bahkan menimbulkan masalah-masalah. Seperti yang dilansir oleh hari ini oleh Era Muslim, tanggal 30 Maret 2022, yang berjudul Ma'ruf Amin gaungkan jargon kenyang tak harus makan nasi, makan 2 pisang kenyang. Saya bacakan ya. Eramuslim.com, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin baru-baru ini menggaungkan sebuah jargon diversifikasi pangan, kenyang tak harus makan nasi. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika makan 2 pisang cukup mengenyangkan. Wow. Ya mungkin bagi Pak Ma'ruf Amin ya 2 pisang mungkin kenyang, tapi buat orang lain nggak mungkin sama. Isi perut orang tidak akan sama, selera orang tidak akan pernah sama. Tapi orang-orang yang mungkin usianya sudah sepuh, bisa saja 2 pisang sudah kenyang. Tapi ya usia-usia produktif, jangankan 2 pisang, 10 pisang dia mungkin masih berpikir untuk makan nasi lagi. Baik, saya lanjutkan. Harus makan nasi. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika makan 2 pisang cukup mengenyangkan. Dia mengatakan jika 2 buah pisang dapat sebagai pengganti 1 porsi nasi, karena itu dapat membuat perut kenyang. Ya, bisa saja gizinya sama, mungkin tidak sama. Mau di situ kalau nasi tak ada kalau pisang, tapi kalau nasi pasti ada lauk pauknya. Kandungan gizinya tentu berbeda. Misalnya ada ikannya, berbeda kandungan gizinya. 2 pisang itu setara dengan 1 porsi nasi seberat 100 gram. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mengenyangkan, maka Bapak Ibu makan 2 buah pisang artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti 1 porsi nasi, kata Ma'ruf Amin dikutip dari laman CNN Indonesia Rabu 30 Maret 2002. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa buah pisang merupakan komoditas unggulan Indonesia. Pangsa pasar pisang di Indonesia juga semakin potensial. Ma'ruf kemudian merinci produksi pisang pada tahun 2020 produksi pisang lebih dari 8 juta ton, sementara volume ekspor pisang mencapai 5.500 ton per Mei 2021. Ini ucapan Kiai Ma'ruf Amin ini bikin gaduh karena apa? Kemudian ditanggapi oleh warganet yang bukan-bukan ya. Yang bukan-bukan hingga menimbulkan perdebatan. Warganet marah ya. Seperti juga di era Muslim, warganet rakyat disuruh makan 2 pisang katanya kenyang, tapi rezim sudah dioperiode kelihatannya belum kenyang. Sindiran ya, sindiran. Ini loh kalau para pemimpin bikin statement ucapan yang tidak mengena di hati rakyat, pasti disindir balik, ditimpali balik. Sehingga inilah yang menyebabkan kemudian kita menjadi ketawa. Ya, menjadi ketawa. Ya, saya bacakan ya. Warganet, rakyat disuruh makan 2 pisang, katanya kenyang, tapi rezim sudah 2 periode, kelihatannya belum kenyang. Nggak puas-puas bro. Eramuslim.com, pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin tentang makan 2 buah pisang mengenyangkan diprotes pengguna media sosial.
Warganet menanggapi pernyataan Ma'ruf Amin dengan membandingkan dua pisang dan dua periode. Warganet menyebut dua pisang mengenyangkan, tapi rezim dua periode sepertinya belum kenyang. Malu kalau sudah kayak gini. Apa nggak malu? Malu seharusnya. Kalau sudah kayak gini malu. Hati-hati pilihan katanya para pemimpin. Hati-hati soal nuansanya para pemimpin. Hati-hati keadaan rakyatmu. Pemimpin harus engkau tahu sebelum menyatakan sesuatu agar tidak dipelintir-pelintir oleh rakyat. Pelintiran rakyat lebih pedas dari lombok atau cabai. Rakyat disuruh makan dua pisang, katanya sudah kenyang, tapi rezimnya sendiri sudah mau menghabiskan dua periode, tapi kelihatannya belum kenyang, malah mau nambah 3 periode. Situ waras enggak? Cuy itu warganet. Selain itu, warganet juga mengatakan jika seorang kiai tidak pantas mengeluarkan pernyataan seperti itu karena dapat melukai hati rakyat beneran. Rakyat itu sederhana. Para pemimpin menyejukkan hatinya, para pemimpin menyampaikan kata-kata yang sejuk. Dia akan merasa senang. Jangan dilempari dengan perkataan-perkataan yang menimbulkan kemarahan. Kayak Ma'ruf Amin, saya berharap hentikan ucapan-ucapan yang merugikan Kiai Ma'ruf Amin. Bukan merugikan rakyat, Kiai Ma'ruf Amin. Karena Kiai Ma'ruf Amin adalah representasi dari umat Islam. Kita sebagai warga Islam, warga negara Indonesia yang beragama Islam, malu mendengar timpalan-timpalan warganet yang justru memukul balik Kiai Ma'ruf Amin. Saya nggak tahu para staf ahlinya ini apakah memilihkan kata, apa memilihkan ucapan, atau memilihkan jargon-jargon yang benar. Karena kalau seperti ini terus-menerus, Kiai Ma'ruf Amin akan mendapatkan ocehan-ocehan dari rakyat. Sederhananya, Kiai Ma'ruf Amin di semasa menjadi wakil presiden, rakyat akan dinilai di rakyat bahwa sering berbuat seperti itu. Mari kita jaga Kiai yang mulia ini agar supaya tidak melemparkan juk-juk yang menimbulkan reaksi-reaksi dari masyarakat. Baik, kita bacakan lanjutan. Sebelumnya Ma'ruf Amin menggaungkan sebuah jargon diversifikasi pangan kenyang tak harus makan nasi. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika makan 2 pisang cukup mengenyangkan. Dia mengatakan jika 2 pisang dapat sebagai pengganti 1 porsi nasi karena itu dapat membuat perut kenyang. Ma'ruf Amin juga mengatakan jika kebiasaan makan 1 porsi nasi dan pisang adalah sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau pejabat ya habis makan kemudian makan buah-buahan apa ini berlebihan. Padahal jika kita melihat acara makan-makan pejabat, ada banyak macam-macam jenis makanan, ada jenis ikan-ikanan, ada daging, ada lauk pauk, ada buah-buah. Itu apa artinya? Kiai Ma'ruf pasti kalau datang ke tempat-tempat peresmian, perjamuan, makanan-makanan itu akan ditemui. Kenapa Kiai Ma'ruf Amin hari ini menyatakan cukup 2 pisang kenyang? Dan apabila seseorang makan nasi dan pisang pada saat bersamaan, sesudah makan nasi, itu berlebihan. Kiai Ma'ruf sangat disayangkan hari ini mengucapkan hal seperti itu. Oleh karenanya, saya berharap warga NIT dan warga negara Indonesia agar dapatnya memahami persoalan-persoalan ini dengan hati yang sejuk. Kita tiap hari dapat suguhan-suguhan berita yang tidak menyenangkan, suguhan-suguhan berita yang kadang-kadang menyakitkan. Kemarin Boster, hari ini kita lihat adalah 2 pisang cukup kenyang untuk makan seseorang. Saya berkata dari pengalaman pribadi,
nggak mungkin kenyang. Kalau saya makan hari ini, makan pagi atau makan siang atau makan malam, juga cukup 2 pisang, rasanya masih menagih. Apa itu? Nasi dan lauk pauknya. Mudah-mudahan Kiai Ma'ruf Amin dengan kritik-kritik yang muncul hari ini bisa memilih kata, memilih pesan, memilih anjuran, memilih himbauan dengan baik. Syarat para staf ahlinya atau pembantu-pembantunya hendaknya juga menyeleksi apa yang harus dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Sehingga tidak seperti ini. Ini sangat menyakiti warga negara Indonesia. Memang kelihatannya memang sebuah anjuran dan baik anjuran itu. Tapi tangkapan yang dirasakan oleh masyarakat hari ini tidak seperti yang diharapkan Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian hari, mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan. Kita, masyarakat, tidak ingin mendengarkan ucapan para pemimpin dengan akibatnya adalah kegaduhan, yang berakibat pada kegaduhan. Tapi kita berharap dari pemimpin, ucapannya adalah menyejukkan hati kita dan memberikan harapan-harapan baru untuk berjuang menjadi masyarakat yang makmur, yang berkeadilan, dan senantiasa dalam koridor NKRI. Insya Allah kita ketemu lagi yang akan datang, episode yang akan datang, dan tiada kata yang patut saya sampaikan. Terima kasih atas atensi kawan-kawan Farak Abdullah Channel yang telah melakukan subscribe, komentar, notifikasi atas beberapa video yang kami luncurkan pada kesempatan sebelumnya. Dan mari kita bersama-sama berjuang menyelesaikan babak demi babak perjuangan kita dalam menegakkan NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.